Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Ramadan telah berlalu dari kita paling kurang sudah 5 malam kita jalani. Kita berharap bahwa setiap ubudiyah, amal dan seluruh aktivitas yang dilakukan di bulan Ramadan ini semuanya memberikan kontribusi dalam rangka menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, membentuk jiwa pribadi kita menjadi manusia-manusia yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak julukan atau sebutan terkait dengan Ramadan. Tidak asing di telinga kita ketika orang berkata Ramadan adalah syahrul syam. Memang bulan puasa. Ada Ramadan disebut namanya syahrul maghfirah, bulan di mana Allah memberikan ampunan seluas-luasnya kepada hambanya. Syahrul rizqi, bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki seluas-luasnya juga di bulan Ramadan. Syahrul mudha'afatil wujur misalnya, bulan di mana amal ibadah seseorang dilipat gandakan oleh Allah, dan banyak lagi jenis-jenis julukan dan sebutan di bulan Ramadan ini. Salah satu di antara julukan itu, Ramadan disebut namanya syahrud du'a. Bulan di mana doa kita menjadi sebuah amal ibadah yang bernilai luar biasa di hadapan Allah. Di samping Allah pasti mengistijabah doanya, pun nilai ibadahnya luar biasa banyak di bulan yang mulia ini. Jemaah yang berbahagia, dari dulu semenjak kita kenal dengan agama, semenjak kita tahu terhadap ajaran-ajaran kebaikan, bahkan juga oleh orang tua kita yang melahirkan kita dulu, budaya berdoa ini menjadi suatu budaya yang begitu melekat dalam pribadi seorang muslim. Doa merupakan hal yang tidak asing, bahkan menyatu dalam kehidupan setiap kita. Tetapi dalam pada itu ada satu tanda tanya, seberapa besar pemahaman kita terhadap setiap doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Adakah kaitan dari pemahaman kita terhadap doa itu dengan doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah terkait dengan istijabahnya? Ini yang akan kemudian menjadi kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kan sudah berjanji. Paling kurang ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang kita ingat dan sering disebut oleh kita. Ada doa, Udu'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannam madakhirin. Itu firman Allah. Berdoalah kamu, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan doa-doa kamu. Tapi ingat, orang-orang yang berangkuh ria
merasa sombong dalam beribadah kepada Allah, minimal di dalam berdoa itu, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan aku masukkan ke dalam neraka, kata Allah, dalam keadaan terhina-hina. Ini salah satu doa. Kemudian doa di celah-celah perintah ibadah Ramadan yang saya bacakan tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kata Allah, kalau ada umatmu dari kalangan hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada mereka, fa inni qarib, aku amat sangat dekat dengan hambaku yang bertanya itu. Seberapa dekatnya Allah dengan hambanya, pada ayat yang lain Allah jelaskan, inni aqrabu ilaihi min hablil warid. Sebetulnya aku lebih dekat kepada hambaku itu melebihi dekatnya urat lehernya sendiri. Saking dekatnya Allah dengan hambanya yang bermohon. Nah, maka Allah akan memperkenankan doa-doa setiap permohonan dipanjatkan oleh hambanya kehadirat Allah. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah doa ini adalah masalah yang ringan sebetulnya untuk banyak orang, tetapi urgen dalam kehidupan. Bagaimana tidak? Karena pemahaman kita terhadap doa paling kurang ada 4 hal yang harus kita pahami tentang doa. Pemahaman kita terhadap 4 hal ini tentu merupakan bahagian dari keseharian yang kita lalui, kita alami, dan kita rasakan dalam kehidupan ini. Namun kadangkala tidak banyak orang yang mengerti betul dan mengkaitkan aktivitas hidupnya dengan kemudian doa yang dipanjatkan ke hadirat Allah. Pertama, ada doa yang dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak sadar bahwa Allah sudah memperkenankannya, tapi kita tidak tahu itu. Dari mana pemahaman kita bahwa Allah sudah memperkenankan doa kita, tapi kita tidak tahu, kita tidak paham? Inilah pemahaman yang harus kita maknai, bahwa ada sebetulnya doa yang diperkenankan oleh Allah kepada kita, namun doa itu Allah ganti dengan apa yang Allah mau. Bukan apa yang kita minta yang diberikan, tapi Allah ganti yang lain yang lebih baik. Tapi sering kita berdoa yang A, ketika yang A kita tidak peroleh, seakan-akan Allah tidak mengistijabah doa kita. Pada Allah sudah berikan yang B, yang jauh lebih besar daripada yang A. Kita coba lihat kasus di dalam Al-Quran, sekedar untuk memberikan pemahaman kita. Bagaimana keluarga Maryam misalnya, keluarga Imran maksud saya, keluarga Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Itu keluarga Imran itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, aku bernazar kepadamu ya Allah, kalau anak yang saya kandung ini laki-laki lahir, akan saya abdikan, saya baktikan anak itu menjaga rumahmu Baitul Muqaddis. Itu najarnya keluarga Imran, istrinya Imran. Tapi apa yang terjadi? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika keluarga Imran melahirkan, kemudian ia berkata, Tuhan, tetapi yang aku lahirkan ini ternyata seorang anak perempuan. Berbeda 180 derajat dengan apa yang ia minta. Yang dia minta adalah seorang anak laki-laki, agar ia baktikan anak ini menjadi penjaga Baitul Maqdis. Tapi yang lahir perempuan. Ada hal yang kita tidak pahami. Ini hal yang kita tidak pahami. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah sebetulnya lebih tahu rahasianya apa.
Walaysat dzakaru kal unsa. Bukankah laki-laki itu dengan perempuan sama saja, kata Allah. Inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak yang lahir itu dengan nama Maryam. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, Maryam adalah seorang perempuan suci yang melahirkan Isa alaihi salam. Kalau keluarga Imran meminta kepada Allah seorang anak laki-laki agar anak ini kemudian bisa menjadi baktinya untuk menjaga Baitul Maqdis, tapi Allah lahirkan gantinya perempuan, tapi justru bukan penjaga masjid, tapi lahir dari rahim Maryam itu seorang nabi, yaitu Isa alaihissalam. Sekarang besar mana, penjaga masjid atau seorang nabi? Inilah yang kita tidak fahami kadangkala apa yang kita mohonkan kepada Allah. Kita minta A, diganti Allah dengan yang lebih baik. Tapi kita merasa jenuh berdoa, seakan Allah tidak pernah memperkenankan doa kita. Ini kasus. Kasus yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, memang ada yang langsung diperkenankan oleh Allah. Ini sering kita alami, yang kita merasa bahwa inilah yang namanya doa. Apa yang kita minta diperkenankan Allah langsung seperti A. A yang kita mohon, A yang dapat. Itu baru doa menurut pahaman kita. Al-Quran juga menceritakan tentang ini. Nah, kita lihat di surat Maryam misalnya, masih cerita-cerita tentang Nabi juga. Di mana Nabi Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Zakaria berdoa dalam keadaan kesendiriannya. Apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'syu syaiba. Tuhan, kata Zakaria, aku ini sudah berusia tua. Tulang-tulangku pun udah sangat lemah sudah keadaannya. Wasta'ala ra'syu syaiba, bahkan kepalaku pun sudah ditaburi dengan rambut-rambut putih alias uban. Tapi meskipun demikian, walam akun bidu'ai rabbi saqiya, aku belum pernah merasa bosan berdoa kehadirat ya Allah. Belum. Dalam keadaan seperti itu, tua seperti ini, lemah, tak ada daya, aku tidak pernah bosan berdoa kehadiratmu. Kali ini aku bermohon kehadiratmu. Inni khiftul mawaliya warai wa kanat imraati aqra fahabli min ladunka waliya. Aku khawatir ya Allah, nanti di setelah peninggalku, generasiku tidak ada yang melanjutkan tentang misi kerasulan ini. Fahabli min ladunka waliya, anugerahi aku ya Allah seorang putra untuk melanjutkan risalah ini. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari kita bayangkan sesaat. Zakaria seorang orang tua yang sudah berusia lanjut, badannya sudah lemah lunglai, rambutnya sudah putih, tapi dia berdoa, bermohon kepada Allah agar dikaruniai seorang putra. Waqat imroati akhira, meskipun perempuan istriku, kata Zakaria, dalam keadaan mandul. Bayangkan, orang tua, usia tua, istri mandul, tapi minta dilahirkan anak, seorang putra. Logika kita tidak nerima nih. Tidak nerima. Tapi apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al min qablu samia. Hai Zakaria, berbahagia, bergembiralah engkau. Engkau akan kami anugerahkan seorang putra laki-laki. Itulah dia, namanya Yahya, Nabi Yahya yang kita kenal. Walam naj'al min qablu samia, yang kita belum pernah beri nama, kata Allah, nama seperti Yahya ini. Langsung jemaah yang dimuliakan Allah, doa yang kita mohonkan langsung diperkenankan oleh Allah. Seperti apa yang kita minta. Ini rahasianya di mana? Nanti pada bagian terakhir kita coba kaji. Tapi sebelum itu, ada satu doa
yang kita perlu pahami tentang doa ini. Ada tentunya doa yang bukan Allah tidak perkenankan, diperkenankan juga. Bukan Allah tidak berikan sama seperti yang kita minta, sama juga seperti yang kita minta, tapi tidak sekarang, nanti, tunggu. Artinya ada doa itu, doa yang tertunda. Sampai kapan? Paling tidak sampai pada hari pembalasan nanti. Riwayat menceritakan ada sekelompok orang yang terheran-heran. Ya Allah, mengadu kepada Allah. Betapa saya akan mendapatkan ganjaran sebanyak ini, padahal aku merasa tidak pernah berbuat amalan untuk mendapatkan ganjaran ini. Ada sekelompok manusia yang terheran-heran dan mengadu kepada Allah. Kata Allah, itulah doa-doamu yang tidak diperkenankan, tidak engkau terima waktu engkau hidup di dunia. Sekarang engkau peroleh semua itu. Paling kurang itu target yang paling lama, bahwa doa itu adalah merupakan bagian ibadah. Nanti pada hari pembalasan pasti apa yang kita mohonkan itu diberikan Allah, dan persis seperti apa yang kita mau. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus sadari, barangkali kondisi kita hari ini menjadi hidup seperti ini. Sebagian kita ada yang berkecukupan, ada yang punya status sosial yang terpandang terhormat, ada orang-orang yang dianugerahi Allah dengan ilmu pengetahuan yang luas dan dalam, dan berbagai macam kenikmatan dan anugerah-anugerah lainnya. Boleh jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, itu adalah doa-doa ayah ibunda kita dulu yang bermohon kepada Allah untuk kita. Diberikannya sekarang. Sekarang baru kita rasakan. Padahal itu orang tua kita dulu yang bermohon. Ya Allah, berikan kesuksesan dan kebahagiaan kepada anakku ya Allah. Allah tidak berikan pada waktu itu, tapi diberikan puluhan tahun setelah doa itu diucapkan. Jadilah doa itu wujudnya sekarang kita rasakan dalam hidup ini. 3 Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Yang keempat ini paling penting. Ada doa yang kebetulan memang ada kasusnya di dalam kehidupan manusia. Itulah dia doa yang tertolak. Memang tidak diterima Allah, nggak sampai kepada Allah. Ini penting, jangan-jangan kita ada pada taraf ini. Semoga jangan kita berada pada tahap yang keempat ini. Untuk yang keempat ini, saya sedikit cerita tentang kasus seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Pernah suatu ketika terjadi kemarau panjang di Basrah, di kota Irak. Kemarau panjang ini menyengsarakan banyak orang. Tidak hanya manusia kekurangan air, jangankan untuk mandi, untuk kebutuhan air minum pun hampir terancam. Begitu kemarau panjang ini. Yang namanya tanaman sudahlah, binatang-binatang peliharaan mereka sudah semua merasa tersiksa bahkan berguguran akibat kemarau panjang ini. Maka inisiatif masyarakat mengumpulkan banyak orang. Ayo kita keluar ke tanah-tanah lapang. Ayo kita bawa orang-orang tua yang lemah, anak-anak, bahkan binatang-binatang peliharaan kita. Ayo kita bermohon berdoa. Lakukanlah sholat yang namanya sholat istisqa. Biasanya ketika sholat istisqa digelar ini, biasanya hujan yang tadinya lama sudah turun dengan serta-merta, biasanya akan turun hujan dengan sholat istisqa ini. Tapi kali ini kok aneh. Sholat sudah digelar, doa sudah dipanjatkan, kemarau masih tetap berlanjut. Gak lama kemudian seorang ulama besar lewat, namanya Ibrahim bin Adham. Marra Ibrahim bin Adham fi suqi Basrah fadijtama'at ilaihi an-nas wa qalu lahu. Ibrahim bin Adham lewat di kota Basrah, maka orang pada berlari mengejar, mengelilingi Ibrahim bin Adham. Kemudian mereka bertanya, "Ya Aba Ishaq." Ibrahim bin Adham ini dipanggil dengan Abu Ishaq. "Ya Aba Ishaq, nada'ullaha ta'ala fala yastajabu lana falimadha?"
Abu Ishaq, kami sudah bermohon kepada Allah, tapi Allah tidak perkenankan doa kami untuk mohon diturunkan hujan. Apa masalah dengan kami ini? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang saya maksudkan tadi yang terpenting ini. Li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Doa kamu tidak diperkenankan Allah karena hatimu, kata Ibrahim bin Adam, telah mati disebabkan karena 10 hal. Wa'lamu anna du'a walal qalbiyah la walal lisaniyah. Kamu harus tahu, kata Ibrahim bin Adam, bahwa urusan doa itu sebetulnya bukan urusan mulut. Bukan soal pandainya orang merangkai kata dalam berdoa, bukan. Tapi ahwalul qalbiyah. Doa sama dengan urusan hati. Jadi kalau ada orang berdoa hanya mulut yang komat kamit, hatinya nggak ikut, doanya nggak nyampe. Bagaimana mau doanya ikut kalau hatinya sendiri sudah mati? Itu kata Ibrahim bin Adam. Ada 10 hal yang menyebabkan doa hati seseorang telah mati, sehingga kemudian tidak bisa lagi ikut berdoa kepada Allah. Rasa-rasanya yang 10 hal ini tidak mungkin kita sampaikan satu persatu hari ini. Satu diantaranya, iyan tabahtum minan naum fadzakartum bi'uyubin nas wa nasaitum bi'uyubikum. Tatkala kamu bangun dari tidurmu, kata Ibrahim bin Adam, yang teringat dan terucap serta terpikir olehmu hanyalah aib dan celah orang lain, sementara engkau lupa seberapa besar aib dan celah dirimu sendiri. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata itu bahaya berat rupanya ketika kita berusaha untuk hanya berpikir saja. Taraf berpikir, belum berbuat ini ceritanya. Masih berpikir. Berpikir kita teringat kejelekan orang lain. Begitu. Dia kayak begitu. Padahal dalam hati ini ceritanya. Padahal itu yang sekecil itu yang menyebabkan hati kita udah keras, membeku, mati hati itu. Ya Allah, berdoa, gak terima Allah. Gak nyampe doa itu. Hatinya gak ikut. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini, salah satu di antara 10 hal tadi itu yang sempat kita sampaikan adalah menjaga lisan ini, menjaga kalimat ucapan, agar tidak sampai menyakiti, agar tidak sampai melukai perasaan dan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau Imam Al-Ghazali katakan itu bahaya afatul lisan, itu namanya. Itu bahaya lisan, lidah. Tidak hanya sekedar menyebut. Bahkan kadangkala ada orang yang sudah berbuat lebih tinggi lagi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Padahal orang Islam yang sesungguhnya itu adalah orang yang bisa membuat orang lain sejahtera dengan karena ucapannya atau dengan karena perbuatannya. Gak ada orang yang merasa, Bapak ini kenapa ngomong begini sama saya? Dia memang gak ngomong, hatinya saja. Tapi antara hati saya dengan hati dia telah ada keretakan. Ternyata itu menyebabkan hati kita menjadi beku. Kasus sederhana misalnya di kantor, seorang atasan menyuruh bawahan, pegawai rendahan lah katakanlah begitu, tolong ketik surat ini, suruh buat ketik. Ya Pak, diketik, dikerjakan. Ini Pak suratnya sudah siap saya ketik. Dibaca. Oh ini nama saya nggak ada haji, ganti lain. Nggak ada haji di situ. Dalam hati orang yang ngerti ini, Bapak ini kenapa angkuh betul. Nggak ada haji aja pun dipermasalahkan. Kita harus ngetik ulang. Padahal cuma perasaannya dalam hati. Sudah terjadi semacam keretakan hubungan antara A dengan B hanya karena ucapan kecil. Ya kadangkala hal-hal kecil seperti ini memang yang membuat masalah banyak. Orang berkendaraan di jalan raya seringkali celaka karena menganggap sepele pada batu kecil yang jalan.
Jarang orang celaka karena ada batu besar. Sebab kalau batu besar dia mengelak, menghindar. Kalau kecil nganggap sepele, jatuh. Jadi beribadah pun kita kepada Allah sama halnya seperti ini. Hal ucapan lidah yang kita tidak sanggup jaga terhadap orang lain yang menyakiti perasaannya, melukai jiwanya, ternyata itu berpengaruh besar terhadap kehidupan. Bahkan muaranya tidak diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.